Baik, mangga ikhwatu fillah buka ayatnya di surah Al-Baqarah ayat 109 halaman 17 ya. Sudah? Allah Ta'ala firman, wadda katirum min ahlil kitabi lau yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaro hasadam min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haq fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amri innallaha ala kulli syai'in qadir. Banyak di antara ahli kitab menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman menjadi kafir lagi karena rasa dengki dalam diri mereka setelah kebenaran jelas bagi mereka. Maka maafkanlah dan berlapang dadalah sampai Allah memberikan perintahnya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kalau cukup nih bisa 2 ayat sebenarnya ya. Cuman nanti dicek waktunya ya. Jadi setelah Allah memberikan peringatan, wanti-wanti bahwa siapa yang mengganti iman dengan kekafiran, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Maka Allah mengabarkan tentang sifat hasad sebagian besar dari orang-orang ahli kitab. Saya mau tanya dulu ya, ahli kitab itu siapa, Pak? Yahudi dan Nasrani gitu ya. Gak usah ragu-ragunya. Ya, gak usah ragu-ragu. Siapa ahli kitab? Iya, ada itu ya. Terkadang tuh ya, ya yang misalnya sudah mengaji sudah lama gitu ya, masih bertanya. Nah, harus katanya ahli kitab teh, neta katanya. Udah bener gitu Yahudi dan Nasrani gitunya. Kenapa masih ragu gitu ya? Siapa ahli kitab? Ya. Nanti ini dijelaskan ya, yakni selain Islam disebut ahlul kitab itu dijelaskan di ayat 113 ya. Waqalatil yahudu. Nah, itu kan jelas. Siapa Yahudu teh? Siapa? Al-Yahud. Al-Yahud teh. Halo. Yahud siapa? Al-Yahud itu adalah Yahudi ya. Kemudian An-Nasoro ya. Waqalatin Nasoro. Siapa Pak Nasoro? Nasrani. Ternyata. Kenapa bisa dikatakan disebut ahlul kitab? Dijelaskan wahum yatslunal kitab tuh. Ya. Mereka itu membaca kitab tuh. Jadi disebutnya ahlul kitab oleh Allah. Ya, siapa yang menyebutkan Pak? Allah Subhanahu wa taala. Di ayat 113. Nah, itu ahlul kitab teh. Ya. Jadi nggak usah ragu-ragu ya.
Nah itu. Jadi ada kedengkian atau sifat hasad dari ahli kitab dan disebutkan sebagian besar ya, atau sebagian besar itu berarti mayoritas ya. Ya di kita kan masih ada ya mereka non muslim berdampingan tapi mereka baik ke kita ya, maksudnya ya kafir rezimi lah gitu ya, jadi tidak mengganggu kita ya. Bahkan ya terkadang ya seperti contoh dulu itu ya, saya kan guru saya di SMP 37 itu ya, salah satunya ada yang Kristen tuh ya. Iya, dia itu eh, Kristen, tapi ketika saya lahiran beliau menjenguk gitu ya gitu, ngasih hadiah malah gitu ya. Nah itu kan ya dia tidak tidak memerangi, hanya sebagian besar saja ya gitu yang ada rasa hasad atau dengki ya. Dan bahwasanya kondisi tersebut memuncak hingga mereka berkeinginan agar apa? Nah, dapat mengembalikan kalian kepada kekafiran setelah beriman. Dan mereka berusaha untuk itu dengan segala tipu daya ya, segala tipu daya dilakukan oleh mereka supaya kembali ke agama mereka. Nah, ada ini tambahan juga, ini teh siapa lagi di sini nggak disebutkan ayatnya ya. Dan berkata sekelompok dari ahli kitab, berimanlah kalian kepada apa yang diturunkan. Nah itu, berimanlah kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang beriman, yaitu di siang hari, dan kufurlah pada akhirnya, semoga bisa mereka kembali. Ini firman Allah ya, ini saya lupa lagi nih ayat berapa nih. Nanti kalau mau nih dicek ya. Dan ini kita lihat di ini ya, bisa kufur lagi itu kenapa ya? Ada yang ahlu kitab itu ya mereka menyeru pada agama mereka sendiri itu ya. Di antaranya mereka menyebutkan apa yang diturunkan kepada mereka ya ahlu kitab. Nah itu karena memang mereka tidak mau ya. Nanti kita baca juga ayat 120 ya. Tinggal ya cuman salaman lebih ya gitu. Sedikit lagi nih ya. 120 nih. Walan taldo ankal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Dan orang-orang Yahudi ya dan Nasrani tidak akan rela kepadamu Muhammad sebelum engkau mengikuti agama mereka. Nah, itu nanti ya dijelaskan ya. Jadi ya itu tidak ridho mereka itu. Tidak ridho
Kalau musuhnya yaitu Islam, musuh loh Pak. Jadi kita itu dianggap musuh oleh mereka, ahlul kitab. Tidak ridho kalau Islam itu maju, ya, berkembang, ya diantaranya juga misalnya kaya gitu ya, atau memimpin dengan mereka para Islam yang benar-benar keislamannya ya. Misalnya memimpin, mereka itu nggak ridho. Makanya mereka bikin segala cara ya, yaitu kedengkian mereka. Kedengkian yang timbul dari diri mereka sendiri. Jadi timbul dari diri mereka. Lalu Allah memerintah, ya kita ulang lagi ya. Ini kedengkian dari diri mereka. Lalu Allah memerintahkan kepada mereka untuk membalas orang-orang yang berlaku buruk terhadap mereka dengan cara memaafkan. Ini luar biasa ya. Cara yang Allah berikan itu apa Pak? Atau yang Allah perintahkan? Fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi'amri. Allah memerintahkan pembalasannya itu dengan apa? Memaafkan mereka dan berlapang dada hingga datang ketentuan Allah ya. Jadi maafkan dan lapang dada. Masya Allah, ini luar biasa nih cara Allah itu ya. Karena Allah itu latifun khabir ya, maha lembut dan mengetahui itu ya. Di dalam hati-hati manusia itu Allah tahu ya. Jadi luar biasa nih kata Allah. Kenapa harus fa'fu wasfahu? Di ayat yang lain, fa'fu anhum wasfah ya gitu. Sama kan gitu perintahnya. Maafkan dan lapang dada hingga datang ketentuan Allah, yakni kepada mereka agar berjihad. Ya, sampai datang ketentuan Allah kepada mereka supaya berjihad. Maka Allah menenangkan hati orang-orang yang beriman di antara mereka. Mereka memerangi orang-orang yang telah memerangi. Mereka melawan orang-orang yang telah melawan mereka. Dan mereka mengusir orang-orang yang telah mengusir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Disebutkan pula karena rasa dengki dalam diri mereka, mereka berupaya mencari cara agar dapat mengembalikan umat Islam ini kepada kekafiran. Ya. Di antara cara mereka disebutkan Ali Imran 72-73. Wah, nggak dicek ya. Oh iya benar ya. Oh tadi itu emang surat Ali Imran Pak yang disebutkan ya. Oh iya. 72 nih Pak. Wa qalat ta'ifatum min ahlil kitab aminu billadzi unzila 'alal ladina amanu wajhan nahar waqfuru akhirahu la'allahum yalji'un. Wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Qul innal huda hudallah ayyuta ahadum mislama utitum aw yuhajjukum inda rabbikum. Qul innal fadla biyadillah yutihi may yasha wa wallahu wasi'un alim.
Dan segolongan ahli kitab berkata kepada sesamanya, berimanlah kamu kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang beriman pada awal siang dan ingkarlah di akhirnya, agar mereka bisa kembali. Kembali kemana? Kepada kekafiran sebenarnya ya. Nah ini ya, maksudnya ke situ. Dan janganlah kamu percaya selain kepada orang yang mengikuti agamamu. Bisa dibaca nih tafsirnya. Yakni kepada orang-orang yang seagama dengan kaum Yahudi atau Nasrani itu. Jangan percaya Kak Yahudi dan Nasrani ya. Gitu. Tong percaya Kak Kristen mah tong. Tong Pak musyrik Pak. Tong musyrik Pak. Percaya Kak Kristen mahnya. Percaya mah kaum lah Pak. Jadi jangan percaya pada Yahudi dan Nasrani. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya petunjuk itu hanyalah petunjuk Allah. Janganlah kamu percaya bahwa seseorang akan diberi seperti apa yang diberikan kepada kamu, atau bahwa mereka akan menyanggah kamu di hadapan Tuhanmu. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya karunia itu di tangan Allah. Dia memberikannya kepada siapa yang dia kehendaki. Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Nah itu Ali Imran 72 sampai 73. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum mukmin untuk membalas sikap ini ya. Membalas perbuatan ini dengan fa'fu wasfahu ya, memaafkan dan membiarkan. Kenuelah gitu. Bahasa namanya gitunya. Sampai Allah mendatangkan keputusannya ya. Abu Syekh meriwayatkan dalam kitab Al-Akhlaq dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakni beliau berkata di atas khimar ya atau keledai. Oh iya ya, ya di atas himar ya, di atas keledai. Lalu beliau bersabda kepada saat nih waktu di atas keledai itu ya, di himarnya itu, di keledainya, tidakkah kamu mendengar Abul Habab, yakni Abdullah bin Ubay? Siapa Abdullah bin Ubay? Ia berkata begini dan begitu. Sa'ad bin Ubadah berkata, maafkanlah dia dan biarkanlah. Maka Rasulullah memaafkannya. Rasulullah dan para sahabat biasa memaafkan ahli kitab dan kaum musyrik hingga Allah menurunkan ayat fa'fu wasfahu ya. Nah itu yang Rasul katakan di himarnya ya, di keledainya itu ya. Ya dengan hak kecil ya, himar ya. Himar ya. Nah, ada ini kadang tuh ya. Capean Pak. Lumayan Pak. Dari pagi. Nah kembali. Jadi maafkanlah dan biarkanlah. Maka Rasulullah memaafkannya dan Rasulullah memaafkan ahli kitab dan kaum musyrik ya. Ini siko ya. Apa itu? Ya ti'allahu bi amrih, yakni izin ya. Izin memerangi dan mengusir orang Yahudi. Dengan demikian terobatilah rasa sakit yang di hati menimpa kaum mukmin selama ini ya.
sedikit lagi aja ya. Emang saya emang ini agak kelelahan banget Pak. Nih lumayan Pak. Karena apalagi pagi tadi kan banjir belum macetnya. Masya Allah ya. Kemarin juga hujannya puyang sebenarnya Pak. Ada puyang gitu ya. Tapi ya alhamdulillah bisa ya maksakan lah gitu ya. Jadi ini rasa sakit ya kita harus demikian masa sakit ya terhadap saat ini apa yang didera atau diderita di negeri kita, bagaimana begitu ya, begitu mudahnya diterima ya si tokoh Katolik tanya kenapa begitu mudahnya diterima ya, padahal dia ada misi dia itu, ada misi untuk menghancurkan kaum muslimin di Indonesia itu ya, untuk ke agama mereka gitu. Itu harus merasa sedih lah gitu ya, harus merasa merintih kita itu ya gitu, merasa sakit gitu ya. Ya, karena dengan rasa sakit itu ini berarti kita mencintai akidah kita, mencintai Islam kita. Kalau kita tidak merasa sakit ketika Islam itu ya, ketika Islam dan kaum muslimin, ketika kita diacak-acak gitu ya oleh mereka, para misionaris gitu ya. Kalau kita tidak merasa sakit, berarti kita dipertanyakan keislaman kita ya. Mana cinta kita terhadap Islam? Mana apa kecintaan kita? Ya. Sangat dipertanyakan. Yang katanya cinta Islam, mahabbah, bahkan ya di bulan Maulid, tentunya, punten tentunya. Itu kan cinta Nabi, kan gitu ya, cinta Nabi. Tapi mana cinta Nabi tanya? Cinta Nabi tapi orang non muslim, musuh Islam didewa-dewakan, dicium-cium atau musuh Islam, datang-datang, direbut barokah hati musuh Islam, padahal tertutup ya. Ya, yang namanya barokah, yang namanya rahmat, yang namanya ampunan Allah tertutup buat musuh-musuh Islam. Ya, hanya Islam saja, ya, titik tah. Oh, koma, ya. Oh, komana gitu ya. Tulis tuh, catat Pak. Hanya Islam saja yang Allah bukakan pintu rahmat, keberkahan dan makfirah untuk non muslim. Punten ya, dengan 1000 punten gitu ya. Tidak ada. Jadi tong deket-deket, wani-wani deket-deket, bisa jadi mengundang azab Allah. Ya, mungkin tuh ya, tuh diazabnya. Hati-hati Pak. Ya. Maka ikhwatu fillah, ini rasa sakit yang kita alami ya, saat ini. Semoga nanti juga terobati ya. Allah mengobati dengan ayat ini juga ya, diantaranya fa'fu wasfahu ya. Ya sudahlah gitu ya. Hanya saja tentu kita teruskan istiqomah di dalam dakwah akidah itu ya, supaya kita dikuatkan keimanan dan Islam kita ya. Jangan sampai terjatuh pada kekafiran ya. Karena dengan kekafiran berarti dia itu adalah seburuk-buruknya makhluk ya. Nah, itu saja dahulu ya yang bisa disampaikan. Ya, sudah waktunya nih ya. Padahal yang lain belum ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.